sambutan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif BAMUIS BNI kepada Bapak Dr. Randus Haji Sudirman MBA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati ini Pak Tommy dan juga rekan-rekan kami dari Semarang, Pak Ferry dan Bu Sonya dari kantor cabang Karangayu dan Serondol, dan juga kepada teman-teman yang berangkat bareng dari Jakarta, dan juga para tim dari Gajah Ponsel dan tamu undangan lainnya kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih bisa diberikan kesempatan dalam rangka ini merupakan grand opening grand opening daripada Gajah Ponsel. Gajah Ponsel ini sesuai dengan nama jalannya kayaknya, jadi namanya Gajah Ponsel. Nah, Gajah Ponsel ini merupakan suatu proses kerjasama antara BAMUIS BNI dan LPK Quantum, dan ini memang kita sudah jajakin bersama dan kita pelajari bersama dan sepakati bersama dalam upaya mencapai cita-cita dari yayasan kita yaitu BAMUIS BNI dalam rangka menjadikan mustahil menjadi mustahil. Suatu saat insya Allah rekan-rekan di tim Gajah Ponsel ini tidak hanya sebagai penerima zakat, dan suatu saat nantinya diharapkan menjadi penyandang atau pemberi donatur zakat. Nah, Yayasan BAMUIS BNI sendiri merupakan satu yayasan yang didirikan oleh para senior-senior BNI di zaman tahun 60-an, sudah lama banget ya, 1967, sehingga bukan oleh BNI-nya sendiri, tapi inisiatif daripada perorangan dulunya yang pada waktu concern terhadap masalah kesejahteraan umat mereka. Karena itu mereka termasuk juga waktu itu dibantu oleh Buya Hamka dan para pakar-pakar yang lainnya, sehingga terbentuknya Yayasan BAMUIS BNI. Namun pada perjalanannya lama-lama BAMUIS BNI sekarang ini kita hanya menyalurkan zakatnya, tapi yang menghimpun zakatnya itu adalah UPZ Basnas BNI. Jadi dari setelah dihimpun oleh PJ Basnas diserahkan kepada kami, terus kami saluran kepada yang berhak. Nah, tentunya kami harapkan karena dana ini dana zakat dari semua pegawai BNI pada level yang paling tinggi sampai yang paling bawah, kita harapkan bahwa penerima zakat ini atau zakat kita harapkan bisa sungguh-sungguh bekerja keras merubah nasibnya atau kesejahteraannya sehingga menjadi lebih sejahtera daripada sebelumnya. Dan tentunya harapan-harapan inilah cara-cara yang praktis memang untuk menjadi seorang wira swasta itu enggak mudah nih Pak. Kamu tadi sudah cerita kan, sudah mengalami naik asam surutnya. Saya sendiri di Bank BNI dikenal sebagai seorang pegawai yang tugasnya memperbaiki cabang atau kantor-kantor divisi yang rusak. Jadi saya kalau tugaskan di tempat-tempat yang susah selalu. Pertama kali saya di divisi treasury itu
Waktu itu divisi Trisri di zaman krisis 1987, waktu krisis keuangan, krisis bioskop, itu yang US dollarnya naik tiba-tiba dari 2.500 menjadi 15.000 lebih. Saya ditaruh di sana, kita bikin tim, pokoknya selesaikan aset valuta asing BNI itu sama sebesar aset Bank BCA. Pokoknya pada waktu direktur utamanya Pak Dirut, namanya Pak Somala bilang, kami tidak mau ini rugi. Bayangin nih, aset waktu itu kira-kira ya 20 triliun di treasury supaya nggak rugi gimana caranya. Tapi waktu itu kan 20 triliun pada tahun 1980, waduh gede banget ya. Iya, nah itu bayangin aja kalau kita kasih tugas mengelola uang itu nggak rugi gitu kan. Ini bisnis, ini nggak mudah saudara-saudara. Ya alhamdulillah berkat kerja keras kita tadi, kerja kami 24 jam Pak. Kita baru 3 shift, karena jual beli valuta asing itu kan nggak ada tidur istilahnya. Pagi buka di Tokyo, sore siang buka di Indonesia, dan malam buka di New York. Jadi kita kerja 3 shift. Nah ini, ya alhamdulillah dengan kerja keras ini kita madukan dengan kerja cerdas, dan yang satu lagi kerja ikhlas, dan ditambah lagi satu dengan doa ya mudah-mudahan nanti kita bisa sukses. Memang tidak mudah untuk jadi menjawab itu menyelesaikan masalah, apalagi dari awal mengerjakan suatu bisnis. Saya kira itu lebih susah lagi. Saya juga mengalami sendiri, saya bikin bank BPRF Pak dengan teman-teman di Bekasi sampai sekarang alhamdulillah, tapi itu pengalaman pasang surut. Nah sekarang juga lagi menghadapi masalah bang saya itu. Ini sedang loss yang cukup banyak, dan gimana saya juga lagi pusing mengatasi yang sedang terjadi bareng. Mudah-mudahan kami bisa mengatasinya. Karena itu memang seperti kita hidup itu memang sama sebetulnya. Pasti ada pasang surutnya. Dan teori yang bisa mengatasi pasang surut adalah pengetahuan tentang atau kemampuan kita di bidang manajemen risiko Pak. Mungkin ini banyak juga dipelajarin di dunia industri, tapi kita di perbankan saya banyak pelajaran ini, yaitu dengan mempelajari manajemen risiko. Manajemen risiko itu artinya kita memperkirakan potensi risiko yang akan terjadi kalau kita berbisnis ponsel ini. Apa sih risiko-risikonya yang akan mungkin muncul? Ya kan, potensi pasti ada risiko ini. Nah, kita siapkan mitigasinya Pak, sejak dini, sejak awal, jangan nunggu terjadi dulu gitu. Jadi sebelum terjadi kita harus siapkan, namanya cara-cara mengatasi ini disiapkan. Umpamanya kalau kita tahu bisnis awal bisnis awal ponsel ini dalam 1-2 bulan, 3 bulan pasti omsetnya belum tinggi, belum bisa mencapai target kan. Belum bisa BIP lah istilahnya, antara cost sama pendapatan. Nah kita harus mempersiapkan dulu dananya 3 bulan ini dulu kan. Iya, modalnya disiapkan dulu. Nah itu kira-kira wah 3 bulan BIP kan. Udah jadi kita kan nggak akan kesulitan. Kan? Tapi kalau kita nggak siapkan, makanya masih 1 bulan nggak tutup nanti. Karena nggak ada punya pendapatan, lalu makan apa gitu. Umpamanya seperti itu. Nah ini salah satu teknik-teknik bisnis yang harus kita pikirkan sebelum terjadi. Nah, kalau kita ujung-ujung bisnis yang kita mengandungkan makan dari sini tapi kita nggak modal, sama aja kalau kita disuruh piara kambing dan 3 bulan ke depan kambingnya baru kita jual, selama 3 bulan makan apa saya piara kambing? Kalau kita nggak menyiapkan dananya dulu. Sama seperti itu juga. Nah ini pola-pola yang persiapan ketemuan itu yang harus kita pikirkan. Dan menjadi pengusaha itu memang tidak mudah, apalagi kalau memang jadi pegawai. Karena begitu kerja, paling kan punya harian, kayak tukang sore udah dapat bisa beli dapat makan kan. Nah, tapi kalau kita cuma jadi pegawai, pendapatan kita ya itu aja, pas-pasan aja, nggak mungkin kita maju kan. Hari ini dapat dimakan juga habis sudah. Nah
Tapi kalau kita ingin jadi pengusaha itu beda banget. Beda, karena orang pengusaha itu harus punya modal dulu dan mikirin risikonya gitu. Yang itu tadi yang saya sebut dengan mengelola manajemen risiko. Nah, nanti kalau sudah untung, jangan lupa keuntungan itu disisihkan, harus disisihkan. Saya tuh sama teman-teman yang dulu pernah waktu masuk nggak ada penyisihan cadangan. Saya kira nanti kalau zakat kamu nggak ada masuk tuh, mau bayar apa? Nggak ada uang bayar pada ganti itu harus disisihkan. Dan kalau di bank itu istilahnya ada kredit macet ya, kan? Itu sudah dimasukkan dalam pricing ya Pak. Nah 5%, pokoknya kita punya kosopan biaya bunganya, misalnya biaya dananya 10%. Nanti di biaya operasinya berapa? 3%. Risikonya mungkin terjadi karena bisa rugi mungkin 5% dari dana itu. Dan itu kita tambahkan semua, itu jadi cost price. Jadi yang membayar risikonya itu adalah customer gitu. Nah begitu nanti rugi, cadangan juga ada kan. Dia kan udah bayar rugi, nggak usah komplain lagi, rugi udah disiapin, bayar ruginya. Terus jadi kan udah itu udah kita siapkan memang untuk menanggulangi kerugian itu tadi. Nah itu cara-cara yang kita harus berbisnis itu yang harus pintar gitu. Semuanya kalau bisa dibebankan kepada nasabah kita. Jangan sampai kita yang nanggung, kita ini kan membantu customer kan. Iya. Wajar saja kalau dia juga membantu kita untuk menyiapkan masuk cadangan untuk seperti itu. Kita bukan, tapi jangan sampai membebankan yang tidak wajar. Kalau secara Islam itu namanya bagi hasil ya. Ya bagi hasil juga itu jangan wajar juga untuk menetapkan biaya-biaya pembiayaannya itu. Nah ini saya juga kemudian di BPR saya juga tuh BPR yang sifatnya syariah. Ya mungkin kalau belum ada ponsel apa servis ponsel syariah itu dikasih nama itu servis ponsel syariah gitu. Kan hotel juga sudah punya ada hotel syariah gitu. Ya ini barangkali menjadi brand name yang bisa punya ciri khas yang beda gitu ya. Ini satu apa pemikiran kita supaya beda dong dengan yang lain gitu. Karena kita bisnis itu nggak harus sama-sama pempek, jualan pempek. Tapi kalau apa rasanya beda, kan orang bisa nikmatin rasa makanan itu. Pasti wah ini kayaknya cocok untuk saya gitu. Ya, pasti dia akan lebih laku dari tetangganya. Gitu. Sama juga kan kalau di sini garansi servis 3 bulan, tetangga 11 tahun gitu. Pasti kalah saingannya kan. Nah ini bisa kita ini semua harus dipelajari kalau kita bisnis lingkungan kita segala macamnya. Yang penting itu adalah istilah kita kalau di BNI itu masalah ya service excellence lah itu. Service excellence itu yang paling tidak kita memberikan layanan terbaik kita kepada customer. Layanan itu yang terbaik itu lebih baik daripada pesaing-pesaing kita. Ya memang kalau saya lihat di industri Indonesia ini yang service excellence itu banyak kan terbaik masih di industri perbankan, belum banyak di bidang industri yang lainnya. Ini mungkin berdasarkan pengalaman yang saya sampaikan pada segmen ini. Kemudian dalam kesempatan baik ini juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang telah kami lakukan antara BAMUIS dan LPK Kuantum. Mudah-mudahan kerjasama ini akan terus berlangsung dan ini merupakan suatu pilot project kami. Kita harapkan nanti menjadi pilot project yang sukses dan bisa berkembang terus, bukan hanya satu, bisa mungkin menjadi lebih dari satu kota, mungkin kota-kota yang lainnya. Mungkin pelatihannya bisa dari sini, tapi bisnisnya tidak harus di Semarang. Kita lihat orang-orang yang suka sekali istilahnya membawa HP-nya ke counter-counter shop itu di daerah mana saja.
Nah mungkin itu perlu juga perlu disurvei barangkali atau gimana. Nah, sehingga nanti kan sudah tahu nah perusahaan-perusahaan yang paling banyak punya HP kan di daerah mana barangkali gitu. Karena memang kalau kita berbisnis biasanya kalau BNI kalau mau buka satu cabang itu disurvei dulu Pak potensi customer-nya gitu. Nanti kalau sudah itu baru atau kalau sudah punya pelanggan atau pesaing yang bagus, pesaingnya itu pintar tergantung apa istilah pesaing itu pintar dalam memilih tempat. Nah ini nebeng aja begini. Wah itu dia buka sana, saya ikut aja. Dulu paling cara dulu pesaing yang dialami dalam kita itu BCA dulu belajarnya sama kita. Jadi kalau BNI buka cabang di situ, tiba-tiba udah lama BCA buka juga gitu. Nah dia tahu, dia berarti dia ngikutin kita Pak gitu. Indomaret apa gitu ya? Nah, iya. Nah itu seperti, jadi kan kos untuk surveinya kan murah kalau kita dengan cara-cara yang seperti yang bisa kita lakukan. Itu yang kami harapkan, mudah-mudahan juga Gajah Ponsel Service ini merupakan suatu pionir yang nanti menjadi legenda ke depan dan sukses dalam mengembangkan bisnisnya kan bisa aja di sini bikin satu konter nanti bisa konter lain yang memang punya potensi yang baik. Saya kira demikian. Ini dengan membaca nanti ada sesi ya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Gajah Ponsel Service menjadi satu bisnis usaha yang sukses dan berkelanjutan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andos Haji Sudirman MBA. Kata sambutan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh pimpinan BNI KCU Karangayu kepada Bapak Mardian Al-Fajir Ferry. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Ya, siapa? Mbak Yuti. Kayak permen itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati Bapak Sudirman dari Bang Muiz, Bapak Edi Yusuf, dan dari Pak Tommy dan Pak Mas Afandi ya dari Bang Muiz ya. Dan teman-teman semua yang ada di sini ya, termasuk ada dari asalnya juga perwakilan kita dari Karangayu. Ya, alhamdulillah pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk menghadiri pembukaan ya grand opening Gajah Ponsel. Ya, memang saya dapat informasi dari Bu Sonia beberapa hari yang lalu akan ada pembukaan grand opening Gajah Ponsel binaan Bang Muiz Mas. Nah, kita sangat suasana boleh tuh saya semangat. Ya. Terus tiba-tiba hari Kamis kemarin sore ada pertemuan Pak, kebetulan KPK lagi di wilayah Pak. Jadi ada KPK penandatangan kerjasama dengan KPK terkait dengan integritas. Nah, saya mau hadir kemana ini lagi? Tadi saya sudah izin Pak, ya, saya izin saya bisa sini. Tadi mungkin sedikit banyak sudah disampaikan oleh Pak Sudirman dan Pak Tommy. Kalau kami dari BNI ya akan support ya, karena kita bicaranya ini adalah binaan kita yang Bang Muiz adalah tempat kita menyalurkan zakat. Terus kan zakat saya gaji 100% ke Bang Muiz ke organisasi ya. Jadi saya berharap mungkin sebagai pegawai sendiri ya, hal-hal yang dilakukan oleh Bang Muiz ini adalah sesuatu yang positif ya, didukung oleh Bapak Tommy. Jadi kita mungkin perkembangannya itu nanti sinergis ya antara Bang Muiz, Pak Tommy dan juga mungkin dari BNI nanti. Kalau memang kita ada misalnya kebutuhan untuk pembiayaan ya, memang sesuatu itu pasti ada modal Pak ya. Tidak ada yang tidak bisa jalan kalau ada modal. Jadi kita dari BNI siap support juga apabila ada hal-hal yang diperlukan dari Gajah Ponsel ini nantinya atau yang lainnya nanti. Mungkin Pak Tommy punya rencana ke depan yang bagus sama. Betul tadi kata Pak Sudirman, jadi bagaimana kita mempromosikan Gajah Ponsel ini.
kita harus ngambil beda, gitu Pak. Dan pesaing kita pun akan melihat nantinya. Saya nggak tahu di sekitar sini, karena kebetulan saya juga sudah datang sini, ya, dari Jakarta Pak, baru 5 bulan di sini. Nah, kalau memang potensi di sini kita satu-satunya atau satu-duanya, itu pasar kita masih terbuka. Ya, mungkin sekitar kita melihat, dan akses pun saya melihat sini bagus, ya jalannya, jadi orang setiap saat bisa melihat ini. Nah, mungkin ditambahkan dengan promosi-promosi ya. Ya. Di sepanjang jalan Gajah ini ada 20 counter handphone. Counter ya? Ya, 12 counter itu servis. Oh. Jadi memang boleh dikatakan pasarnya servis itu di Semarang ada 3 Bukan aja. Kalau pasarnya handphone itu Lorosan. Di sepanjang Lorosan itu ada 60 counter dari toko handphone. Nah, kalau di sini Ya. servisnya Lorosan itu penjualannya. Ya. Jadi bukan 2 atau 3 ya, 12 Pak ya. 12 berarti gaya promosi kita juga ya, bagaimana memperkenalkan Gajah Ponsel ini supaya orang mau ke kita. Jadi kalau kita lihat misalnya itu promo yang diberikan oleh orang yang masuk ke Senkom misalnya. Dan kita nggak tahu nanti mau punya strategi tersendiri. Biasanya kalau kita itu kan daya tarik itu kita mungkin nolkan dulu biaya apanya 0% misalnya. Kerjasama edisi 0%. Nah, orang mau tertarik. Nah, apakah ini 0% atau 0 rupiah untuk biaya jasanya, harganya, penggantian, spare partnya mungkin itu. Kita enggak, mungkin pengalaman mungkin lebih di Pak Oni. Kalau saya kan pengalaman di perbankan Pak ini Pak ya. Kita biasa begitu. Ya. Tadi disampaikan juga loh Pak Dirman, itu kenyataan Pak, kejadian waktu kita itu dulu tuh BCA ikut kita, melihat kita, betul. Saya pengalaman waktu saya di cabang Terbang tahun 96 itu pembuka, mau nyari titik ATM di Pasaraya, di Manggarai. Kita datang ini, yang punya masih kosong. Kita menawarkan ada beberapa titik. Lalu kita pilih, kita mau yang di sini. Ya, dah. Saya lapor nih, Rumpin. Waktu itu saya pemasaran Pak. Saya lapor, Bu, sudah dapat tempatnya. Bu Rudiana waktu itu. Sudah dapat tempatnya. Oke, nanti minggu depan kita pasang ATM-nya. Begitu kita mau lihat lagi kunjungan BCA atau pasang di sana. Itu sakit hati. Sakit. Jadi hal-hal seperti itu ya. Jadi kalau bisa kita kan selalu diikuti. Bagaimana dulu. Nah sekarang kita berharap kita masih tetap pionir. Ya. Walaupun zaman sekarang ini perkembangan teknologi ya mungkin sama ya kita. Kita sekarang ini juga mungkin sekalian promosi Pak ya. Izin sekalian promosi. BNI ini sekarang kan ada mobile bankingnya. Nah mobile banking BNI sekarang ini sudah terbarukan, ya namanya Wonder. Ya namanya Wonder. Itu Bapak Ibu yang sudah punya rekening di BNI nanti bisa download Wonder itu di Play Store. Ya itu akan lebih cepat, lebih mudah, lebih apa namanya banyak lebih aja, lebih simple, lebih bisa diandalkan, ya, informatif. Ya, Bapak Ibu kalau sudah punya BNI, mobile banking, nanti tinggal migrasi aja. Nggak ada biaya sama sekali, tinggal ikut langkah-langkahnya, migrasi. Ya, itu akan membantu ya Bapak Ibu transaksi melalui mobile banking. Ya, kan kemarin diluncurkan ya Pak ya. Nah, sekarang ini kita lagi gencar-gencarnya. Mungkin kalau nanti ada waktu, kami akan hari Minggu tanggal 21 Juli ini di 2 tempat, di Semarang, di Simpang 5, sama di Car Free Day Pamularsi. Nah itu nanti ada kehebohan lagi. Kemarin kita tanggal 7 kemarin ya, tanggal 7 hari Minggu kemarin kita di Simpang 5 ya, mempromosikan terkait dengan Wonder. Soalnya pakai bajunya. Kita setiap hari Jumat harus pakai baju ini ya, supaya orang lihat sepatu Wonder pertama. Kalau orang sudah penasaran, orang akan bertanya lalu membeli kalau cocok. Nah itu yang kita harapkan, promosi seperti itu. Jadi awalnya orang melihat, bertanya, mencoba, lalu dia menikmati. Nah, apakah itu bisa dilakukan oleh Gajah Ponsel? Saya yakin bisa. Jadi teman-teman di sini yang sudah mempunyai keahlian ya, nanti sertifikasinya mereka punya ya, perbaikan ponsel. Ya. Jadi tolong pertama adalah integritas. Ya, jadi dimanapun juga kita berada integritas. Kita godaannya ada pasti. Misalnya lihat handphone, maaf nih, handphonenya spare-partnya. Kalau ada godaan yang kurang bagus ya, spare-partnya tak kita ganti sama yang ini. Jangan sampai, ya kita jaga nama.
ya tolong ya citranya Gajah Ponsel ini kita jaga ya. Kalau bisa kita servis yang lebih, yang berkesan ya. Yang beda di sini 12 nggak nyediain minum, mungkin kita menyediakan minum gratis buat tamu-tamu kita yang mau datang ya. Lalu mungkin suasananya jangan hening gitu Pak ya, ada sedikit musik gitu ya nanti di sini ya, musik-musik slow ya, tapi bukan musik-musik yang ya yang bisa bikin orang mau tampil berjoget di sini ya. Nah itu supaya menarik, karena kalau dengar sesuatu melihat pengen mampir apa sih ini gitu ya. Ditambah dengan promo-promo yang mungkin kira-kira bisa dipasang di depan. Nah, teman-teman di sini juga mungkin bisa kasih kalau bahasa kita kan kasih ya. Dan di tetangga sendiri pun sudah bisa menjual. Kita punya usaha perbaikannya resmi, nggak di rumah lagi tapi diperbaiki secara resmi di Gajah Ponsel. Mungkin itu dari kami Bapak. Terima kasih sekali lagi, selamat atas pembukaan Gajah Ponsel ini. Semoga semakin maju, makin sukses dan bermanfaat ya, baik bagi pegawainya maupun bagi BNI juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.